Betul. Be fearful when others is greedy. Yes. Be greedy when others are fearful. Masalahnya yang orang nggak bisa itu apa? Sabar. Hai Pips, kembali lagi. Hari ini saya kehadiran local heroes dari Medan, yaitu seorang investor yang cukup sangat apik dan very helpful. Bukan hanya beliau seorang investor, tapi dia adalah juga seorang guru bagi saya dan bagi teman-teman saya yang lain. Perkenalkan nama tamu kita kali ini, teman-teman. Pak Frankie. Yes. Pak Frankie ini seorang investor yang sering muncul di IDX channel dan juga di berbagai media, terutama CNBC Morning yang membahas membahas capital market. Pak Frankie, apa kabar Anda hari ini? Good. Oke, awesome. Ya, kalau ketemu sama Bang Ceta kan always good. Thank you. That's very kind of you. Ini kita langsung saja Pak Frankie. Oke. Pak Frankie, bagaimana perbandingan antara market tahun 2020 dan 2021? Apa perbedaannya? Bagaimana tahun 2020 dan 2021? Itu sih. Oke. Sebenarnya mungkin boleh ini ya dilihat dari IHSG kita. Oke. Mungkin if we see the IHSG kita, sebenarnya tahun 2020 itu is a continuation tahun 2021 ini is a continuation from the trend that happens in tahun 2020. Jadi boleh dibilang ya, sejak tahun 2000 kalau dari data ya 2015 ya sampai tahun 2019, oke, sampai 2020 awal itu masih trennya masih it's like going upward. Right. Ya, saya lihat Pak. Naik ya Pak. Positif trend. Ya. Dan kenaikan di sini itu yang the proxy of the market adalah saham-saham blue chip. Proxy. Right. Paham. Nah, sedangkan ketika tahun 2020 kita dihadapkan pada a major pandemic yang sebenarnya tidak pernah dihadapi selama 100 tahun. Right. Which is COVID-19, right? Yes. Nah, ketika COVID terjadi, we can see that IHSG dari 6.400 drop sampai 3.900. That we can see from the chart there. Nah, ketika itu terjadi, the pattern scattered. Okay. Ya, jadi yang selama ini dana asing biasanya kalau yang masuk itu kan biasanya ke ini ya, ke blue chip, ya, companies with a big market capitalization. Nah, pada saat itu terjadi, sebenarnya dari tahun 2015 sampai tahun 2020, itu market itu sebenarnya kenaikannya tidak besar ya. Karena kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai 2020, the compound annual growth rate, itu sebesar 5,4%. Jadi sebenarnya kenaikan ini, this is meskipun kita lihat kelihatannya uptrend, tapi sebenarnya this is like a very major sideways. Dia menyamping. Dia sebenarnya bukan ke atas, tapi dia menyamping. Ya. Oke. Nah, dan apa yang menyebabkan kenapa IHSG nggak bisa naiknya tajam? Itu terjadi karena the policy dari Amerika. Policy di Amerika. Donald Trump. Mereka kan protectionist. Oke. Jadi ketika mereka doing this protectionist stuffs ya, yang terjadi adalah dana-dana itu malah pulling back to their nation. Betul. Repatriasi. Nah, jadi yang terjadi adalah indeks kita ini sebenarnya, maka kita lihat indeks kita ini disupport oleh investor-investor lokal. Kelihatan ya. Jadi setelah ketika krisis, yang asing sudah mulai pull back their money, yang tersisa adalah kita investor lokal. Yang menopang. Betul. Very important information actually. Very important information. Nah, jadi during this 5 years period, IHSG tuh kenaikannya per tahun kalau kita simpan terus itu adalah 5,4%. 5,4%. Di mana on average during this period kita masih melihat suku bunga deposito itu sekitar 7%, 6%.
Meskipun kalau kita lihat chartnya deposito itu menurun ya. Sekarang tinggal 3,5%, tapi on average during that period itu masih sekitar 6%. Jadi sebenarnya saham dan deposito geraknya masih sama. I see. Nah, tetapi tadi kan sejak tahun 2020 awal itu patternnya patah, right? Dan Di Maret Pak ya? di Maret, betul. Dan terjadi penurunan yang dalam. Setelah itu, ketika terjadi kenaikan indeks begini, Indeks begini. nah, ketika terjadi kenaikan indeks, yang menyebabkan kenaikan itu lebih banyak ke companies yang tech related. Yes. Jadi company-company yang punya stories of merger and acquisition. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat saat ini ya, blue chip itu not performing well. Saya mau nanya masalah itu nanti. Oke. Iya, siap. mungkin boleh kita next. Blue chip year to date dari 13 companies yang selama ini blue chip dengan market cap tertinggi, right, BCA kita lihat market capnya 773 triliun. Jadi theoretically ya, kalau Bang Ceta kalau mau beli BCA, ya keluarkan 773 triliun, you are the owner of BCA 100%. Kira-kira seperti itu. Jadi this is like what it means. Yap. Nah, secara year to date minus 6,35%. Ya, betul. BRI minus. Dari 13 company ini yang let's say Pakan. ya. Cuman Cepin yang naik dan itu pun cuma naik 2,68%. Tapi overwhelmingly itu turunnya double digit. For instance, Unilever turun 21%, Gudang Garam turun 19%, dan lain sebagainya. Baik. Ya, dan yang menarik adalah dalam 5 tahun, selama 5 tahun, tadi kan kita lihat indeks kan per tahun naik 5%. Betul. Tapi kalau kita lihat blue chipnya, selama 5 tahun, ini data 5 years compound annual growth rate-nya BCA naik 19%, still a good number. Right? BRI naik 12%, still a good number. Tapi yang lain-lain, boleh dibilang dari ini semua cuma 4 companies yang bisa memberikan return lebih baik dari indeks. I see. Hampir 10 sisanya worse than index, dan bahkan beberapa malah yang this not available ini artinya selama 5 tahun kita investasi kita malah rugi. Betul. Dan if you see HMSP, Gudang Garam, Unilever, Astra, selama kita 5 tahun kita simpan malah Portofolio kita menurun. portfolio menurun. Jadi kan Pak, ini penjelasan sangat baik. Jadi kalau saya bisa rekap, 2020 terjadi major impact yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun sebelumnya. Betul. Maksudnya pernah terjadi tapi 100 tahun sebelumnya kira-kira, namanya flu pandemic. Yes. Pada tahun yang sama, pada bulan kurang lebih, ya tahun lah ya, pas 100 tahun muncul yang namanya COVID. Yep. And it create shock. Dia depress everything, stop the economic value. Betul. Major industries. Betul. Kecuali industri kesehatan. Itu kan, itu yang on demand, oke. Betul. Jadi kenapa Indonesia 2020 indeks kita turun ke angka hampir kemarin itu 4.000, 3.900. Karena capital ditarik, kebetulan juga polisinya Presiden Amerika saat itu Donald Trump adalah proteksionis. Apa artinya to bring back all the money and the factories untuk create jobs di Amerika. Betul kan? Betul. Jadi artinya apa? Yang dulu misalnya yang masuk 100%, nampak nih yang foreign investor keluar, jadi indeks kita atau capital market ditopang oleh local investors. Betul kan? Oke, so this very good. Nah, pertanyaan Pak, tahun 2020 apakah itu sudah kembali ke before COVID the market? Tahun 2021, your prediction ya. Ini kan udah first quarter kan ini Pak. Udah going to second quarter kan? Benar. What do you think about indeks saham gabungan Indonesia kira-kira tahun ini? Kalau kita lihat dari segi GDP kita ya, GDP kita masih minus 0,7%. Oke. Artinya growth-nya masih minus, tetapi udah ada perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya yang minus 2.4%. Sekarang tinggal minus 0,7%. Jadi trennya udah membaik. Better. Yes, the trend is better. But apakah sudah kembali? Sepertinya masih belum. Tapi kita akan kembali. Optimis. We are optimistic that kita akan kembali. Secara real,
mungkin ya terjadi Pergeseran industri. Di mana suka atau tidak suka COVID-19 ini shifting. itu membuat membuat ini ya teknologi companies masyarakat dipaksa untuk menggunakan teknologi more than ever. True, very true. Very true. Jadi selama ini yang orang masih bisa ke pasar dan ini kan dibatasin. Apalagi ada PSBB, ada lockdown and everything. And it happens skalanya itu dunia. The scale is global. Jadi when we have this kind of phenomenon, maka itu yang menyebabkan orang merasa kalau apapun yang ada namanya dengan tech related, apapun yang bisa menggampangkan orang untuk less interact with other people. Right? Sekarang kan orang belanja juga udah pakai cashless. Ya, ada cashless, and then orang juga pakai delivery. Yeah. Kalau di rumah sering kedengaran orang bilang paket, udah mulai sering begitu ya. Itu udah mulai normal. Nah, that is the sign that sebenarnya udah ada terjadi shifting. Jadi mungkin yang dulu itu masih bisa survive, right? Tetapi yang sekarang growth-nya jadi exponential. True. Zoom ya? Iya, Okay. Zoom is one of the Prime example. Prime example, benar. Ini saya potong sedikit Pak, mau tambahkan. Jadi Pak, saya kemarin ada nonton seminarnya Pak Pandu. Yep. Beliau bilang in the future, udah di future now ya, ada 5 industri yang bakal growing. Disingkat dengan STEM. Science, Yep. Technology, Engineering, and Medicine. Yep. So yep. Empat ini I think is a new industries we should focus, I think ya, for Yep. me. Of course we cannot forget the old school, the old one yang kayak LQ atau yang Bapak tunjukkan ini. Iya. This is Pak, nanti saya mau nanya juga kan. Jadi kan itu tadi udah kita bahas. Ini nih, kemarin itu saya ada ambil pelajaran yang sangat bermakna dari Pak Frankie. Bapak dia bilang saya selalu bilang kita harus beli perusahaan yang bagus. Oke. But you add the point better, Pak. Buy a great company at wrong prices. Ya. Artinya misprice yang di bawah value. I think people tend to forget. Kita yang kayak kemarin yang kan 2 minggu yang lalu yang lagi hot adalah Unilever. Yep. Betul nggak Pak? Betul. Ya, orang bilang kan, oh harganya udah 5.000, buy or not, beli atau tidak. Benar. And actually when we talk gitu, Pak Frankie itu bilang berbeda hal. Beliau berkata, Pak Ceta, I think that it's still not a good price, not on point ya. Kita bahas ya. Kenapa? When he calculated dengan pinjaman, dengan deposit rate, dengan dividennya dibandingkan dengan dividen rate-nya, it's still not profitable. So pretty interesting. Harga berapa? We shouldn't. What kira-kira kalau kita ngomong Unilever, gimana Pak? What is your take, Pak? What is your opinion? Sebenarnya kalau kita ngomong Unilever ya, turunnya banyak Pak ya, 21%. 21%, yes. Selama 5 tahun kita investasi juga masih minus 20% ya. I have to emphasize that Unilever is a good company. It's not a good company. It's a great company. It's a great company. Itu adalah perusahaan yang bagus dengan manajemen yang bagus dan punya produk yang dipakai semua orang. So the market is like very very big. Nah, cuman menurut saya Unilever is too expensive. Jadi kalau kita lihat growth-nya Unilever, sebenarnya kenaikan per tahunnya Unilever growth-nya itu kira-kira 4%. Saya dengar Pak, saya catat nih. Iya. Nah, jadi kalau kenaikan growth-nya itu cuma 4%, tetapi dihargai dengan price to earning yang 60 kali, 70 kali, menurut saya it is too steep, terlalu mahal. Nah, masalahnya dengan investor itu kan kadang-kadang manusia lebih gampang untuk mendengar cerita. They are prone to story. Tapi kalau disuruh lihat angka agak susah gitu. Kan seperti itu ya. Betul. Padahal kalau kita proses angkanya sedikit aja, we can find like the story is very different, right? Sebagai contoh, Unilever dulu ketika dia tertingginya, market cap-nya sempat 400 triliun. Oke, 420 triliun malah.
ketika dia di harga 10 ribuan. Kemarin 11.300 tertingginya. Berarti kan udah double dari ini. Sekarang kan harganya 5 ribuan. Jadi kira-kira 400 triliun. Laba dari Unilever dalam 1 tahun itu sekitaran 7 triliun. Oke. Nah, kalau misalnya menurut saya business wise, kalau misalnya labanya 7 triliun, kalau company di harga 400 triliun, kita mengharapkan laba itu growth-nya kan berarti pertumbuhan laba itu kan tahun depan bisa jadi 9 triliun, tahun depan lagi bisa jadi 12 triliun, tahun depan lagi bisa jadi 20 triliun. That kind of growth yang warrant yang bisa dianggap acceptable, bisa diterima. Unilever harganya 400 triliun. Tetapi kalau kita lihat growth-nya Unilever ya 6 triliun, 6 triliun, 6 triliun, 7 triliun, 7 triliun, 7 triliun. Jadi sebenarnya the company is mature. Ya, maksudnya perusahaan ini kan udah mature. Dan bahkan boleh dibilang almost 100% of their earnings itu bagi jadi dividen. Mungkin enggak 100% lah. I think like sometimes 60-80% itu dibagi jadi dividen. Nah, that shows that this company is a mature company. Right. Nah, kalau misalnya kita ngomong company yang udah mature, itu tidak selayaknya. Kalau 400 dibagi 7 berapa, Pak? Mungkin kita bisa kira-kira 60 kali. 60 kali. Price to earnings. PE ratio-nya. PE ratio-nya 60 kali. Oke. Nah, kalau PE ratio-nya 60 kali, biasanya ini ya Pak ya. Berarti earning yield-nya itu kira-kira 1,7%. 1,7%. Iya. Kalau kita lihat 2 tahun lalu, bunga deposito itu masih sekitaran 5-6%. Di deposito kita terima bunganya 5-6%, tapi di Unilever kita terimanya 1,7%. Perbandingannya. Jadi which one is better as an investor? Deposito atau saham Unilever? Of course deposito. Of course deposito jadinya kan. Nah, I'm not saying Unilever itu jelek. Unilever is a great company under a very great management. Cuman masalahnya adalah this company is mature already. Jadi pertumbuhannya ya memang kalau kita lihat siklus-siklus perusahaan itu kan berbeda-beda. Ada yang lagi masih baru berkembang, ada yang memang cash cow ya. Tapi cash cow ini kan udah mature biasanya. Betul. Nah, kalau misalnya kita beli Unilever dari 20 tahun yang lalu, hari ini kita nggak usah jual Unilever, kita udah tenang-tenang beli dari dividennya udah happy. Udah balik modal mungkin. Udah balik modal berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Bahkan 1 kali dividennya aja sudah balik modal. Betul. Right. Betul. You're right. Jadi sebenarnya Unilever is a very great company. Masalahnya adalah kalau investor membeli great company in a wrong price, the result will not be satisfying. Jadi hasilnya tidak akan memuaskan. Jadi teman-teman ada satu pesan ketika membeli stok saham, ingatlah pesan Pak Frankie, yaitu belilah suatu perusahaan atau emiten di harga yang tepat. Arti kata harganya jangan lagi istilah zaman sekarang harga di puncak. Ya. Gitu. Belilah pas ketika harganya lagi terkoreksi. Betul kan Pak Frankie? Ini Pak Frankie. Nah, ini kan yang kita mau bahas nih tentang saham satu lagi, saham blue chip nih. What do you think about GGRM? Practically it's a great company. I invest in it. Gitu. What do you think? What is your analisa? It is also a great company. Dan menurut saya boleh dibilang saat ini ya sudah murah. Kalau bisa lebih turun dikit lagi ya. Kalau bisa lebih turun. Tapi of course ini ya yang namanya pasar itu adalah very very dynamic. Right? Kita nggak bisa bilang oh ya kalau ini udah murah berarti kalkulasi kita pasti benar. Mungkin saja kalkulasi kita bisa salah. Tapi if I may like guide you through this gudang garam ya. Nah, gudang garam itu sekarang kan market cap-nya 63 triliun. Betul. Ya, dalam 1 tahun gudang garam itu juga dapat 7 triliun, kebetulannya sama. Right. Jadi artinya price to earning ratio-nya itu 9 kali kira-kira. 9 kali, betul. Right. Nah, cuman kenapa gudang garam bisa turun 20% di tahun ini? Pajak kan? Cukai. Yes. Jadi cukainya itu kan naik terus.
Ya. betul. Jadi kalau cukainya naik terus, artinya cost-nya naik terus. Betul. Dan COGS atau harga pokok penjualan dari perusahaan rokok itu yang paling gede itu adalah bukan tembakau, tapi pita cukai. Pita cukai, ya, atau yang ditempel itu kan. Ya, benar. Jadi itu kira-kira 77% dari komponennya COGS perusahaan rokok itu adalah cukai. Kalau cukainya naik terus, ya tentunya selama ini gudang garam kan bisa translate the price hike itu, the cost kepada customer. Dan kalau kita lihat selama tren beberapa tahun belakangan, gudang garam itu dari penjualannya 80 triliun, 90 triliun, 90-an triliun, 100 triliun, sampai tahun 2020 penjualannya adalah sebesar 114 triliun. Penjualan naik terus. Artinya apa? Artinya this company has a very sticky product. Produknya itu orang nggak bisa beli. They need it, right? They need it. It's true. Nah, masalahnya adalah dengan revenue yang naik terus seperti tangga yang tadi ya, dari 80 T jadi sekarang 114 triliun. Labanya itu stagnan di 7 triliun. Jadi dari kemarin sampai sekarang kan 7 T terus. Nah, itu dan yang menariknya menurut saya harga saham gudang garam dari 2 tahun lalu 100.000 sempat betul. Sekarang tinggal 33.000. 32.900 hari ini. Nah, 32.900. Jadi sekarang harganya udah turun banget. Baik. Tapi sekarang as an investor, let's see at the number at the number. Sebenarnya menurut saya jadi investor itu nggak susah gitu ya. Maksudnya bukan nggak susah. It is actually simple. Pakai kalkulator inang-inang juga udah bisa udah bisa hitung kira-kira seperti apa. Nah, price to earning ratio-nya itu kan adalah 9 kali. Gudang garam on average biasanya traded at 20 kali price to earnings. Wow. At 20 kali. Okay. Nah, kenapa price to earning-nya turun? Kenapa price to earning-nya bisa jadi tinggal 9 kali? Kenapa investor takut banget dengan pajak yang namanya gudang garam gitu? Nah, pertama ada yang namanya ESG investing, environment, governance, sama ini ESG social. Jadi ini yang punya good impact terhadap society, mereka belinya di sana. Sedangkan yang mereka merasa rokok itu kan doesn't have a positive impact to society, mereka cenderung keluarkan dana dari emiten rokok. It happens worldwide. True. Right. Jadi makanya terjadi price to earning derating. Jadi yang selama ini 20 jadi berkurang. Dan kedua adalah growth. Jadi orang merasa rokok is a sunset industry. Nah, karena dia adalah sunset industry, kemungkinannya growth-nya labanya akan turun. Nah, tahun ini kita lihat labanya ada mengalami penurunan di first quarter. Betul. Nah, nanti di second quarter, third quarter, nah ini yang mau kita lihat. So far, yang saya agak concern adalah kalau misalnya salesnya menurun, then it will be bad. Artinya kenaikan harganya itu udah naik sampai orang nggak bisa beli. Betul. Maksudnya sampai orang nggak bisa beli, jadi itu kan mengurangi sales dan ketika terjadi marginnya terkompres karena costnya naik dan revenue-nya juga, penjualannya juga turun, dan profitnya akan turun. Nah, ketika profitnya turun, dividen turun. Earningsnya juga EPS-nya juga turun. Nah, karena itu orang jadi merasa kalau gudang garam ini saya beli di harga begini, tapi kalau growth-nya turun, ini ya tentunya jadi tidak murah begitu. Nah, tetapi yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, we know that business is a cycle. Ketika orang paling optimis, contohnya pada tahun 2013, ketika waktu itu properti orang optimis sekali ya. Nah, ketika di tahun 2013 properti optimis sekali, banyak orang beli. Apa yang terjadi sampai hari ini? Yang beli properti di tahun 2013, apalagi beli saham-saham properti di tahun 2013, sampai hari ini belum balik modal. Maybe now is a good time to buy. Maybe. Kira-kira begitu ya. Possible. Nah, tapi kalau orang beli di saat lagi bubble, di saat semua orang lagi optimis,
Ya, they have a very bad year gitu. Performance. Itu cerita ini yang Pak Frankie cerita itu mengingatkan saya kepada quote-nya Warren Buffett. Betul. Be fearful when others is greedy. Yes. Be greedy when others are fearful. So Bener. ini dia. Benar. Jadi, ya, dan saat ini orang merasa wah gudang garam udah akan terjadi penurunan laba, kemudian dia nggak bagi dividen lagi, ada Betul. proyek bandara, ada Betul. proyek jalan tol dan lain sebagainya. Kemudian ditakutkan cukai naik terus. Betul. Nah, bayangkan. Tapi kalau kita lihat dari keadaan saat ini, ya gudang garam itu udah harganya udah murah ya, maksudnya in terms of labanya juga tahun lalu masih 7 triliun. Sekarang market cap-nya tinggal 63 T. Kalau misalnya labanya turun jadi 6 triliun, let's say turun 15%. Consensus of analyst bilang laba gudang garam kemungkinan turun 11 sampai 12%. Kalau dia turun let's say 15%, masih 6 triliun. Right. Kalau misalnya dia dapat 6 triliun at current price masih 11,5 kali price to earnings. Anggaplah dia bisa nggak usah ke 20 kali ya, dia bisa ke 17 kali aja. Kita udah dapat I think 20 to 30% gain. That's good enough. That's great enough. That's great. good. That's great. That's great. That's Nah, great. Kira-kira seperti itu. Maksudnya sebenarnya hal-hal seperti ini nggak usah kita pakai financial calculator dan lain sebagainya. Pakai kalkulator di handphone aja udah bisa Itu kok. yang saya lakukan selalu. Benar. Jadi menurut saya sebenarnya investing is actually simple. Masalahnya yang orang nggak bisa itu apa? Sabar. Jadi ada istilah di kami investor di Medan, sadis. Betul. Sabar dan disiplin. Sabar dan disiplin. Gitu. Jadi kita bahas dua saham big cap yaitu Unilever dan GGRM. Pandangan dari Pak Frankie, Unilever itu both are great company, dua-duanya perusahaan yang sangat baik. Tapi mereka pada siklus yang berbeda. Betul. Gitu. Jadi analisalah baik-baik setiap saham itu. Jadi saat ini kita bahas dua nih. Cuman saya perlu ini ya, saya perlu disclaimer. Oke. Apa yang saya katakan ini belum tentu benar. Oke, maksudnya karena bisnis itu very dynamic. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan keputusan berinvestasi, ya you have to check it yourself lah. Kira-kira seperti itu. Sip, baik Pak, baik. Nah ini Pak, tadi kan kita bahas market secara besar nih. Saya kan tahu secara portofolio, saya lihat Pak Frankie pun performancenya cukup baik gitu. Nah ini saya nggak akan nanya saham mana yang bakal beli. Menurut saya udah nggak nanya itu lagi. Tapi saya pengen berbagi kepada teman-teman, yaitu bagaimana cara Pak Frankie memilih saham. Boleh jabarkan maksudnya Pak. Mungkin pertama cek ininya, yang kedua keuangannya, yang ketiga manajemennya. How do you pick a company? Actually in the end it's like goes down to ini ya. Pertama kita pengen company itu yang dikelola oleh orang yang bagus. Ya, the management should be reliable. Kemudian kedua kita pengen company itu punya prospek pertumbuhan yang baik. Tapi kadang-kadang bisa kita beli company yang prospeknya mungkin kurang baik, tetapi harganya udah murah banget. Jadi mungkin prospeknya kurang ini ya. Maksudnya orang merasa this company udah prospeknya kurang bagus dan lain sebagainya. Tetapi kalau ketika kita lihat harga dari perusahaannya itu udah murah sekali. Oke, siap. Iya. Jadi 2 poin itu. Terus Pak? Iya. Kemudian kita pengen company yang hutangnya jangan banyak. Jadi in terms of the financial, sometimes ketika kita menganalisa sebuah perusahaan, kadang-kadang kita bisa melihat perusahaan yang bukan memperkaya shareholder, tapi memperkaya bank. Contoh. Ngerti ya maksud saya? Nggak usah sebut merek, tapi situasinya gimana tuh Pak? Kira-kira Biar gini. teman-teman Iya. bisa paham. Karena hutangnya gede, karena hutangnya banyak, kan hutang ini kan ada yang namanya bunga, interest. Oke. Right. Interest cost-nya itu bisa 90% dari operating profit mereka. Jadi biaya keuangan mereka 90% dari operasional mereka. Jadi yang contoh kalau perusahaan ini dapat 1 triliun,
biaya bunga mereka itu 900 miliar. Oke. Jadi 90 miliarnya dikasih ke bank atau dikasih ke bondholder ya, pemegang obligasi. Pemegang sahamnya cuma dapat 100 miliarnya itu. Oh iya ya, memperkaya bank berarti. Itu memperkaya bank, bukan memperkaya shareholder. Indikasinya di laporan keuangan itu apa? Debt to equity ratio. Ya, Oke. debt to equity. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk for this specific item itu namanya gearing ratio. Gearing ratio. Oke. Iya, karena kalau debt to equity ratio, utang usaha juga termasuk dalam debt. Oke. Jadi utang itu ada good kind of utang, ada bad kind of utang. Oke. Utang usaha itu kan kita percaya bisa di service. Betul, Maksudnya betul. Bisa dibayar gitu ya. Sometimes, contoh kalau perusahaan properti, utang uang muka, it is the best utang. DP itu kan. Ya, karena itu utang nggak ada bunga. Kemudian kalau utang itu udah selesai, jadi pendapatan kan. Betul. Jadi that is like the best kind of utang. Oke. Tapi kalau utang bank, utang obligasi itu yang paling kita Harus hati-hati mencernanya. red flag. Ya, kalau utangnya rasionya terlalu besar, that will be a problem. Baik. Oke, Pak. 3 ini kah pesan dari Pak Frankie? Betul. Jadi teman-teman ada 3 cara Pak Frankie memilih saham. Pertama, perhatikan manajemennya. Manajemennya harus bagus. Orang-orang yang duduk di manajemen juga harus top performer dan importantly bisa dipercaya. Integrity number one. Yang kedua, perusahaannya mempunyai prospek untuk berkembang. Ibarat lapangan masih banyak yang bisa ditanami. Iya, runway-nya masih jauh. Large runway. Yang ketiga, perhatikan utangnya. Apa itu? Ketika melihat laporan keuangannya, pastikan ya kalau saya biasanya lihat debt to equity ratio-nya di bawah 1. Terus Pak Frankie ada bilang tentang gearing ratio. Betul. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupakan 3 hal itu. Nah, ini Pak, ini juga yang sangat menarik nih. Banyak yang saya sengaja mau nanya ini. Apa itu warrant, apa itu right issue di sebuah saham? Sebab ini masih banyak yang belum paham. Masih banyak belum paham. Nah, kalau right sama warrant ya. Kalau right itu kalau right issue itu adalah kalau misalnya perusahaan butuh duit, right? Mereka kan bisa ada 3 opsi yang mereka bisa ambil. Pertama, pinjam dari bank. Kedua, terbitkan obligasi. Betul. Ketiga adalah terbitkan saham baru. Betul. Nah, saham baru ini adalah right issue. Baik. Nah, biar gampang, saya sama Bang Ceta mungkin bagusnya kita ngobrol yang lebih real aja ya. Mungkin kalau misalnya saya sama Bang Ceta ada kongsian deh, beli satu Perusahaan. kongsian buat satu perusahaan misalnya. Katakan perusahaan ini nilainya 1T misalnya. Jualan mie ya. Jual mie, jual mie 1T. Nah, jadi jual mie 1T ini ternyata setelah kita operasikan, Bang Ceta tiba-tiba bilang ke saya, Bro Frankie, kita kita boleh ekspansi nih, kayaknya di sebelahnya ini mau jual lagi 300M katanya. Ya, jadi ini mau beli gedung lagi lah, betul. Ibaratnya. Nah, jadi 300M ini saya bilang, wah, saya masih kurang likuiditas ini Bang Ceta. Bang Ceta bilang, oh tenang, saya punya duit, you slow gitu. Jadi Bang Ceta yang keluar 300 miliar itu, right? Nah, ini kan artinya kita menginjeksi perusahaan ini dengan dana dari luar. Betul. Dan dana yang baru ya. Betul. Nah, 300M. Betul. Nah, inilah yang disebut dengan right issue. Kita menerbitkan saham baru. Baik. Nah, 300M ini, jadi kan ceritanya modal saya 500M, modal Bang Ceta 800M. Kan seperti itu ya. Betul. Nah, yang terjadi adalah kita saham saya yang awalnya 50%, nanti ke depannya jadi saya mungkin tinggal 30-an%. Karena 500M saya dibagi dengan bukan 1 triliun lagi, tapi 1,3 triliun. Betul. Dan Bang Ceta punya 800M dibagi 1,3 triliun. That is right issue. Jadi right issue terjadi kalau satu perusahaan mungkin mau ekspansi. Kedua, kalau perusahaan butuh duit, butuh likuiditas. Nah, atau ada utang yang mau diservis atau dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu.
Clear, very clear. Jadi right issue itu cara perusahaan satu raising capital Raising capital, untuk betul. ekspansi atau juga untuk membayar hutangnya. Betul, Betul, kan? Oke. betul. Nah, itu kalau Warren ini gimana nih? Kalau ceritanya Warren, ini kan lagi hot yang kemarin tuh Friend. Warren, ya. Jadi kalau misalnya right issue kan biasanya dalam jangka waktu at max 2 minggu mereka udah harus store duitnya. Oke. Right. Kalau waran itu biasanya dalam 2 tahun, 3 tahun. Dan itu biasanya itu lebih kepada investornya, lebih ke investor di mana kalau misalnya kamu exercise right ini kamu kan dapat waran. Jadi supaya investor yang memegang saham itu ketika dia kan berarti kan disuruh store duit lagi sebenarnya untuk beli right, untuk mengubah right itu jadi saham kan. Betul. Nah, jadi setelah dia exercise maka dia dapat waran. Nah, waran itu adalah bonus supaya investor tadi mau exercising right-nya itu. Oke, saya mau nanya Pak, ini kan oke, saya udah ngerti paham nih. Nah, jadi kita beli yang mana dulu? Right dulu atau warannya dulu nih? Kalau misalnya untuk dari segi company ya, right pasti duluan. Jadi karena kita beli right itu right dulu jangka waktunya cuma 2 minggu. 2 minggu kita beli itu. Jadi mereka mau raise capital ya? Ya, jadi right itu sebenarnya yang dimaksud dengan right itu kan hak. Ya. Jadi kalau misalnya contoh kita beli ABCD ada right-nya, itu bukan saham. Itu hanya hak supaya Bank Ceta bisa mengkonversikan ini menjadi saham. Jadi setelah kita beli right-nya kita harus tebus lagi. Nah, uang tebus ini uang itulah yang akan masuk ke perusahaan. Oke. Yang untuk beli gedung 300 miliar tadi lah. Oke. Jadi beli sahamnya, jadi beli right, terus kita baru beli sahamnya. Dari right ini kita bilang ke sekuritas kita mau tebus right ini. Nah, baru kita store lagi. Dan ini kan uang ini kan ada exercise price. Oke, paham. Nah, exercise price itu yang per saham itulah kalau ditotalkan semua jadilah 300 miliar yang tadi. Oke, paham. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kan perusahaan kan pengen mengajak supaya semua orang ayo tebus right-nya dong biar saya bisa dapat 300 M. Nah, untuk itu gimana? Nah, setelah itu kalau misalnya teman udah dapat 300 M tadi, nah, bagaimana caranya supaya perusahaan bisa meyakinkan orang untuk menebus right tersebut? Maka diterbitkanlah waran. Ada rasionya. Ada rasionya supaya kalau kita tebus kita dapat bonus. Nah, jadi the investors are also happy. Nah, Thank seperti you, itu. Pak Franky. Jadi udah clear nih tentang right and waran. Itu dua hal yang harus dipelajari sih. Sebab tidak komplit kalau kita tidak mempelajarinya. Betul. Terus kan Pak, ini mau nanya nih lagi. Ini case tadi kita sempat bicara. Kan ada yang fenomenal tahun 2020. Bang Arto. Bang Jago. Bang Jago, ya. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago, ya. Coba kemarin kita kan tadi bahas tentang 100 Bagger nih. 100 Bagger, yes. Tadi analisa kita itu sempat Pak Franky terutama bilang kalau kita seharusnya bisa melihat kemana arah foundernya atau setiap saham itu kita tahu kemana arahnya, kita bisa mengikuti. Betul kan Pak? Yang tadi Bapak bilang itu bagus tuh Pak. Boleh Bapak ceritakan sedikit? Oke, mungkin begini ya. Di tahun 2020 April sebenarnya udah Bang Arto sudah melakukan right issue dan ada ini ya Indikasi. the genius minds from BTPN yang Jerry Eng. Ya, Jerry Eng dan Patrick Waluyo yang udah beli di harga 139 rupiah per lembar. Oke. Dan mereka beli majority share of Bang Arto. Nah, sebenarnya menurut saya one thing yang kita harus cari tahu adalah when we see all these genius people, the brilliant mind moves towards something, sebenarnya bukan berarti kita harus langsung ikut. Tapi kita kan bisa cari tahu background mereka apa. Right. Ketika kita tahu background mereka apa, mungkin saat ini sangat gampang bagi saya untuk ngomong gitu. Ya, tapi ya it is what it is. To be honest, I'm not a buyer and I kick myself for not buying. Tapi ya menurut saya ya yang menarik adalah ketika kita tahu orang-orang ini
ke tempat tertentu, sebenarnya seharusnya kita mulai investigate what is happening there. Right? Kalau misalnya kita tahu what is happening there, kita bisa like read a lot of the research, we read a lot about the company, we read a lot about the background of the people. Apa sih plan mereka untuk ke dalam itu? Baik. Nah, setelah itu kita kan tahu, karena menurut saya ya pasar untuk banking yang apa namanya, yang the new 4.0 banks, betul. itu mereka punya database. Kalau selama ini for example, selama ini orang kalau bank itu kan database-nya kan dari KYC, know your customer. Ya. Jadi Bapak ini Bang Ceta hobinya apa gitu ya. Turns out Bang Ceta is a very good guitar player dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi apa yang dimiliki Gojek yang tidak dimiliki oleh other bank companies adalah mereka punya database. Amazing. Dan database mereka itu is a very very real database. Artinya apa? They track your spending. Kamu bisa bilang saya suka sport, tapi kamu spending nggak pernah ke sport. Spendingnya makan terus. Much more accurate, Pak ya. Much more accurate. Dan Amazing. dan setelah itu mereka bisa tailor made their product to be suitable for you. Kayak Godfather bilang, I make you an offer That you cannot refuse. Ya. Jadi itu adalah strategi dari Gojek yang menurut saya it's like very very genius. Hanya saja ya too bad. Maksudnya menurut saya at current price ya namanya plan. Plan itu begini, realisasinya belum tentu begini. Betul. Maksudnya some things will happen along the way. True. Jadi ketika itu terjadi, sebenarnya apakah mereka eksekusinya itu bisa sebagus itu? Of course, saya yakin eksekusinya bisa bagus. Tapi market sudah memvalue Bang Arto tingginya hampir naik 100 kali lipat. Betul. Right. Dari 139 rupiah sekarang kemarin udah sempat hampir 12.000. Iya, betul. Right. Hampir 100 kali lipat. Jadi masalahnya within 1 year, dalam satu within tahun. 1 year. Dan hal begini we cannot see in financial statement. Karena plannya that's the plan. Betul. I'm sure this is a good company. Tapi apakah saya harus beli ketika sudah naik 100 kali lipat? That is the question. That's the question. I believe ya Pak ya. I think I have a prinsip ya. It's better to be prudent daripada lebih baik nggak dapat barangnya daripada dapat terus turun. Betul. Over the years ya. It takes me like the past decades. 10 tahun ini baru saya bisa dapat that kind of wisdom, you know. Dulu kan kita kan takut ketinggalan, fear of missing out. Betul. Dalam berbagai hal nih. Oh, kita takut misalnya orang lain sudah pergi jalan-jalan, kita juga nggak mau kalah. Orang lain sudah beli saham yang bagus, big cap, kita juga nggak mau kalah. Tapi over the year ya, saya sudah itu Pak, lebih baik saya do diligence, pelajari. Kalau kira-kira sudah real, ya sudah kita coba. Tapi kalau sudah lewat, no problem. Betul. Many other opportunities. Keep that in mind. Betul. Bakal ada lagi juga yang beggars atau 10 beggars selanjutnya. Tapi sebenarnya ya, kalau if I may say ya, Pak. From the research, Bang Ceta tahu nggak kalau kita lihat track recordnya Warren Buffett, 20%. for like 80 years. almost 80 years. He is 90. Tapi dari Berkshire Hathaway mungkin hampir 60 tahun. Right. 20%. Dan do you know that yang from the book that we read, right? To get a 100 bagger on average it takes 25 years. 25 years. Jadi 25 years artinya uang kita naik 100 kali lipat dalam 25 tahun. Yang artinya dalam 1 tahun 20%. Itu kenanya 20%. Seperti ini, is proven. BBCA. Benar. Ya kan? 15 years. Median di buku itu kan dia bilang mediannya itu 15 tahun. Benar. But average
25. Yes. Ya. Thank you Pak, thank you. Wah, kita ini bahasnya banyak yang detail and deep, you know, and thank you so much Pak. Nah, Thank you. ini kita sudah di the last part of Okay, the sure. session. My question is, do you have any question for me Pak? Of course, I have a lot actually. Okay, sure. Kalau saya mau tanya Bang Ceta bisa nada 1 jam lagi. Sure. Tapi I want to ask you one thing. Okay Pak. You are a very astute businessman. Thank you Pak. Right? Still learning. What makes you getting so interested in financial asset? Financial asset. Well Pak. Jadi kan selama ini kan Bang Ceta ini kan Real. Involved in like a lot of real businesses. Betul. Nah, kenapa sekarang kan kita sering discuss, like I always have a good time discussing with you. Likewise. Nah, kenapa Bang Ceta sangat-sangat tertarik dengan financial asset right now? Gini Pak Frankie, kenapa saya tertarik? At this stage I realize Pak ya, real business is like sword. Financial market is the shield. Yang pertama yang harus saya jaga itu supaya my wealth nggak eroded itu to protect it from inflation. Betul. Saya udah lihat, ketika kita invest di emas harganya, well, put this way, kalau kita beli emas, kita beli 1 batang hari ini, 10 tahun juga tetap 1, walaupun harganya naik. Benar. Betul kan? Benar. Kalau di pasar modal berbeda, ada yang namanya stock split, ada yang namanya capital gain. Jadi multiple. And most importantly dividen. Dividen, itu dia. Terus Pak udah gitu. Jadi kalau kita bisa invest within these 2 asset classes, satu dapat dari income masuk sini, satu kita preserve it. Ya udah kita punya shield and sword. Complete. So I think you are pretty much guarded, you know, for the future. Yes. Dan itu hanya bisa, menurut saya, pandangan saya, itu dilakukan di capital market, pasar saham. Benar. Thank you. Thank you, Pak Semoga Ceta. please, I would love to invite you for the next episode. I have a very good time here. Thank you Pak. Gini Pak. Thank you. Teman-teman, jangan lupa subscribe jika informasinya dan show-nya membuat Anda menambah wawasan. Terima kasih.